Halo, em, Cancer. Halo Cancer. Halo juga ya. Cross Watcher lagi mantau Cancer. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Cancer. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita mau lihat energi Cancer. Siapapun ada kaitan sama Cancer ya. Ini energi bulan Maret 2024 ya. Oke. Tada. Ini kamu kenapa? Mungkin ada ya beberapa Cancer di bulan Maret 2024. Ini teringat-ingat akan hal-hal yang sudah berlalu ya. Mungkin kamu mengingat sesuatu, kamu mengingat seseorang, kamu kangen sama sesuatu, kangen sama seseorang. Karena ini ada rasa rindu ya. Ini sepertinya rindu banget gitu. Terus aku lihat hati-hati terhadap siklus yang terus-menerus berulang. Misalnya ya jangan biarkan kehidupan kita begitu-begitu aja. Jangan biarkan kehidupan kita ya ada toksiknya lagi. Masa kayak gitu siklusnya berulang? Ya, jangan gitu. Oke? Mungkin ada pola-pola hidupmu, pola pikirmu yang harus diubah ya supaya hidupmu lebih baik. Aku lihatnya. Ya, seperti itu sih. Dan aku ngerasa ya, kamu ini masih sayang sama seseorang, kamu belum melupakannya gitu. Ada beberapa kalian begitu ya, masih sayang, masih cinta. Ya kalau orangnya baik, oke lah ya. Kalau orangnya positif, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau toksik gimana? Tuh. Oke. Kamu banyak merenung atau meratapi semuanya, meratapi keadaan, meratapi seseorang atau sekelompok orang. Jangan ngerasa nggak pantas ya, jangan ngerasa nggak layak, jangan minder, jangan insecure. Ya mungkin kalau kita lihat-lihat kehidupan orang, kalau kita intip-intip kehidupan mereka, kok seneng ya, kok mereka bahagia gitu aja, kok hidup mereka gampang, hidup mereka mudah gitu. Ya sebenarnya jika kehidupan seseorang mudah, ya segitulah kualitasnya gitu. Jadi kalau hidupmu tidak mudah, hidupmu banyak ujian luar biasa, ya karena kualitasmu luar biasa gitu. Hidup ini kan ada juga tentang cerminan ya, cerminan bahwa ya kenapa ujian-ujian ini nggak ada habis-habisnya, karena kamu orangnya luar biasa, kamu orang pantas diuji sampai naik level terus gitu.
Ya intinya kamu luar biasa. Makanya hidup ini menempa kamu dengan perjalanan yang luar biasa. Tuh, tidak mudah ya. Terus aku ngerasa banyak yang harus kamu renungkan, banyak yang harus kamu sadari ya, terutama melihat ke dalam diri sendiri. Jangan melihat keluar terus. Oke lah, kita udah lihat tadi keluar ya, kita udah lihat bagaimana keluar, lihat ke orang-orang, lihat tentang semesta gitu. Nah, ada waktunya lihat diri sendiri juga. Ada waktunya introspeksi diri, ngoreksi diri. Kenapa ya hidup aku begini, kenapa hidup aku begitu? Ya mungkin ada harus diperbaiki ya. Ya karena hidup kita juga ada cerminan lagi. Kayak kenapa menarik orang-orang toksik ya? Ya mungkin diri kita masih toksik gitu. Kenapa aku menarik energi orang-orang yang aneh-aneh gitu? Ya mungkin kitanya juga masih aneh gitu. Jadi ya itu sebab akibat. Harus disadari, harus diperbaiki ya. Oke. Terus oke. Ini kamu ada ikatan batin dengan seseorang ya. Kamu ada ikatan batin, ikatan spiritual, koneksi spiritual. Ini kayaknya ada di link sama twin flame ya. Twin flame. Iya nih, mirroring ya. Cerminan. Aku ngerasa banget ini. Ada kalian twin flame, soulmate, atau ya dia twin flame dan soulmate gitu. Oke? Aku ngerasa kalian sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama sayang ini. Tapi sulit bersama ya. Atau masih banyak isu, masih banyak drama. Ada beberapa seperti itu ya. Jadi kalau kamu tanya, dia cinta gak ya sama aku? Dia cinta, sayang sama kamu. Ini energinya kuat loh. Ini angka mirror ya. Ini sama perasaan kalian. Jadi aku ngelihat sama-sama suka gitu sih, sama-sama mencintai ya. Oke, terus kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Oke. Aku ngerasa ya seseorang ini masih berharap loh sama kamu. Ya entah kelihatan atau enggak ya. Entah kamu sadari atau tidak. Dia masih berharap sama kamu. Meskipun ada yang diam, ada yang cuek-cuekan, ada pasif-pasifan atau enggak peduli gitu ya orangnya. Tapi masih berharap ini sama kamu. Dia berharap bisa bersama kamu gitu. Terus aku lihat memang dia banyak prioritas. Ini orangnya sibuk sama dunianya begitu, atau dia banyak prioritas sebenarnya. Entah dia mikirin kerja, mikirin keluarga, entah dia mikirin apa gitu ya. Orangnya lumayan sibuk sama dunianya gitu ya, tapi dia tetap sih mikirin kamu dan berharap sama kamu. Oke? Oke, dia juga memikirkan kamu. Wah, dia mikirin kamu, Cancer. Ada lumayan stres ini ya. Oke. Aku ngerasa ini ada orang yang lumayan self love ya.
ada yang lumayan self love, atau ya dia mikirin lah dirinya, atau dia mikirin kehidupannya, sibuk sama kehidupannya, dunianya begitu. Tapi dia mikirin kamu. Itu. Iya, dia mikirin kamu. Beberapa ini udah kelihatan cuek ya. Bahkan orangnya kayak nggak peduli. Bahkan nggak mau cari tahu gitu. Ya, ini ada beberapa orang kayaknya udahlah. Kita tuh ribet loh gitu. Ngapain aku nyari tahu kamu? Ngapain aku cari tahu lagi, cari celah lagi untuk kamu gitu. Tapi ini sih kepikiran gitu. Ini stres banget loh seseorang memikirkanmu. Ada yang apa ya? Pola pikirnya itu sebenarnya mendalam. Ada yang mendalam ini. Walaupun dia kelihatan diam ya. Tuh, contohnya gini ya. Kalau mikirnya terlalu singkat, kalau mikirnya sesaat gitu ya, udahlah, kita kan rumit, kita sulit begitu. Gak mungkin lah saya sama kamu atau apa gitu. Ada yang merasa ya udah ribet aja sama kamu. Nah, tapi dipikirkan lagi nih lebih dalam. Nah, orang ini pemikir juga nih ya, overthinker gitu. Dia diam-diam memikirkan lagi lebih dalam. Tapi kalau dipikirkan lagi dengan rinci, dengan dalam, kayaknya kita ini ya kita ada ujungnya gitu. Ya, ada sih mikirnya gitu. Jadi kalau mikirnya sesaat ya pasti ngerasa ribet, udahlah gitu. Tapi kalau udah dipikirkan dalam, kayaknya ya ada jalan kita. Ada ujungnya buat kita gitu. Ya memang terlihat kayak dia berharap kan. Dia berharap sama kamu. Cuma aku ngerasa ini kan ada tentang intuisi juga antara kamu sama dia. Ada kayak semacam telepati atau ikatan batin kalian. Jadi dia tuh diam-diam ngerasain batinmu. Dia diam-diam ngerasain batinnya kuat sama kamu. Ada yang ngerasa kayak pokoknya seluruh jiwanya, nafasnya, batinnya, intuisinya itu kuat sama kamu. Jadi kan langsung merasa ini seperti belahan jiwa, seperti takdir, seperti apa gitu ya. Kayak muncul aja perasaan ini ada jalannya, ini ada solusinya, ya ini ada ujungnya buat kita gitu. Ya ada takdirnya mungkin. Menurut dia gitu ya. Oke. Ya dia takut kehilangan kamu. Oke. Ada seperti itu. Kayaknya udah berkali-kali ya berusaha move on. Ini ada berusaha berkali-kali gitu lepasin kamu. Tapi teringat lagi sama kamu ya. Oke, ada begitu. Oke. Terus di sini dikatakan kamu harus berani, ya. Ayo dong, Cancer, berani. Kamu tuh sebenarnya pengen bicara apa, pengen ngelakuin apa ya bertindaklah, jangan diam aja, jangan dipendam saja, ya. Beberapa di antara kalian harus berani mengambil resiko, harus berani bertarung sama ego, harus berani sih mengambil tindakan atau keputusan ya tentang apapun lah, entah itu kerjaan, keluarga, percintaan, pertemanan, apapun itu. Ya ingatlah bahwa semua tindakan itu ada resikonya ya. Aku ngerasain ada contoh gini loh, ada contoh kayak ya kalau kita membiarkan hidup kita gitu-gitu aja,
Kan capek ya rasanya. Nggak mungkin dong diam aja. Berarti harus berani gitu ngambil resiko, melakukan perubahan, ya, supaya hidupmu lebih baik, ya. Ada juga contoh lain kayak kamu memendam sesuatu. Kamu membiarkan sesuatu menggantung gitu aja, ya. Ya memang sih nggak ribet lah jadinya ya. Kita jadinya ibarat ya enak kan, bodo amat gitu ya, masa bodoh lah, menggantung lah, terserah lah. Udahlah aku diam aja, bye gitu ya. Tapi enak nggak sih memendam sesuatu itu seumur hidup? Itu sakit loh ya. Memendam sesuatu terlalu lama ya nggak enak gitu. Ya berani ngambil resiko. Kalau kamu ngerasa berbicara atau bertindak itu bisa membuat hidupmu tenang, ya lakukan. Ya, lakukan itu. Paling nggak kamu ada usaha, kayak ada apa ya, niat gitu. Niat untuk memperbaiki keadaan, termasuk memperbaiki hidupmu. Begitu, ya. Nah itu contoh-contohnya lah. Kayak kita apa ya, membiarkan keadaan gitu-gitu, nggak bertindak, akhirnya ya nggak enak, ya. Jadi ya berani ngambil resiko. Sama kayak memendam sesuatu, harusnya bicara tapi nggak bicara, ya itu pun nggak enak. Jadi ambil resiko. Ya bagaimana supaya hidupmu lebih baik, lebih tenang, dan nggak gelisah terus ya. Tuh. Oke, memang kamu ini sayang banget sama seseorang. Ini ada cinta ya, ada kasih sayang gitu. Oh, bisa vice versa ya. Sepertinya ada yang sayang banget. Atau dua-duanya sayang. Kan tadi mirroring ya. Oke, terus. Nah, lakukan perubahan ya. Jadi udahlah, sudahi rasa-rasa insecure, sudahi rasa-rasa minder, gengsi, ego tinggi. Itu semua ego ya. Ego sih. Ya manusia punya ego kan, cuma ya ditinggalin lah ego itu. Oke. Terus apa ya, jangan denial, jangan menyangkal. Jangan menyangkal ya. Kalau ada yang menjanggal atau mengganjal ya. Ya itu, jangan menyangkal, jangan denial kalau ada sesuatu. Ada sesuatu harus diungkapkan. Ada sesuatu harus dilakukan, ya segera gitu. Ya. Harus berani sih. Oke? Kamu mencari pencerahan, mencari titik terang, ya sebenarnya nggak apa-apa. Banyak berdoa, meditasi, ibadah, cari pencerahan gini bisa ya. Kamu butuh motivasi juga. Cuma sebaik-baiknya motivasi ya, yang bisa motivasi kamu itu dirimu sendiri. Yang bisa apa ya, totalitas lah memotivasi dirimu ya dirimu sendiri. Jadi ya andalkan dirimu ya. Gitu. Sama kayak ingin hidup jelas, ingin hidup ada titik terang, ya kamu yang menciptakan itu. Kamu ciptakan titik terang itu, kamu ciptakan kejelasan itu, mulai dari diri sendiri. Jadi jangan nunggu orang, biarlah dia yang bersikap jelas, biarlah dia yang begini begitu. Jangan. Capek loh kamu apa ya, mengharapkan orang, berekspektasi sama orang. Nanti kamu kecewa. Tuh. Ya kan? Berani. Mbok ya berani. Dari tadi dibilang ya. Jadi Cancer ini mau ngelakuin apapun, bertindak apapun, bicara apapun silakan. Yang penting tidak merugikan orang, nggak apa-apa. Ya, tidak ada melarang kamu. Oke? Oke, terus
Kerjaan ya. Oke, kerjaan. Harus fokus ya. Fokus ngambil action. Fokus bertindak. Kalau bukan di sini celahnya, berarti di tempat lain. Kalau bukan di sini rezekinya, berarti di tempat lain. Bisa juga kalau bukan begini caranya, berarti ada cara lain untuk rezeki gitu. Oke. Kamu harus mengubah apa ya? Persepsi, perspektif, cara pandang, pola pikirmu ya tentang kerjaan. Jangan stagnan di dalam pola pikir kita yang gitu-gitu aja. Ya, kalau kamu rasa pola pikir harus berkembang, ya kembangkan. Kalau kamu rasa kerjaan harus berkembang, ya kembangkan. Dan pola pikir ini bisa dalam artian apa ya? Ya bekerja itu bisa di mana aja. Bekerja juga bisa di bidang apa saja, ya. Jadi jangan apa ya? Stagnan itu cuma satu bidang. Kayak gini loh, aku tuh harusnya kerja begini, kerja begitu. Aku harusnya ya kerja ya sesuai bidang aku aja gitu. Padahal ya pola pikir itu kan bisa luas ya. Pola kerjaan itu bisa luas. Kamu bisa kerja di mana aja, kamu bisa kerja di bidang apa aja. Itu. Oke? Oke. Sabar. Sabar. Mbok ya sabar ya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Oke? Beberapa Cancer mungkin mencari jati diri, mencari pekerjaan yang sesuai hati nurani, ya. Itu nggak apa-apa, it's okay, sabar aja. Memang sih, mencari yang cocok sama kita, mencari yang kena di hati kita itu ya butuh waktu ya. Ya gitulah kerjaan. Cuma ya nikmati proses itu. Mungkin memang prosesnya nggak mudah. Seperti aku bilang, karena ujian hidupmu luar biasa, karena kamu pribadi yang luar biasa, ya. Jadi pelan-pelan, sabar, meskipun harus kesana kemari, tapi nanti ada ya endingnya, ada akhirnya yang pasti untukmu, ada akhirnya yang memang karir itu akan jelas untukmu pada akhirnya. Oke. Sekarang keuangan. Nah, keuangan akan bagus ya. Aman sih. Aman-aman aku lihatnya. Ini beberapa kalian sudah bisa stabilkan keuangan, udah bisa hemat. Bisa sih manajemen uang. Jadi aman aku lihatnya. Oke. Terus ya ini nih. Ya begitulah ya. Namanya juga rezeki, bisa naik, bisa turun. Keuangan bisa naik, bisa turun ya. Jadi ketika kamu ada rezeki nanti, ketika ada pemasukan nanti ya pintar-pintar. Pintar-pintar kelola keuangan. Ya. Mungkin awal bulan, pertengahan bulan ya masih aman sih. Tapi akhir bulan nanti gimana gitu. Jangan sampai ambiar gitu ya soal keuangan. Terus aku ngerasa ini ya harus mengendalikan diri sih. Mungkin memang awal bulan, pertengahan bulan keuangan bisa aman, bisa stabil ya. Tapi kalau udah akhir bulan ya hati-hati berantakan gitu. Akhir bulan ya bisa berantakan aku lihatnya. Ini berapa ya karena kamunya ya harus apa ya? Harus sadar bahwa
penting banget untuk mengendalikan diri ya. Penting banget mengendalikan diri. Ya, misalnya rezekimu ada, ya, pemasukan pertolongan dari Yang Maha Kuasa ya ada aja untuk rezekimu ya. Awal bulan, pertengahan bulan begitu. Tapi ya kalau nggak kendalikan diri, ngeluarin uang gitu aja karena keinginan sesaat, ngeluarin uang karena ego sesaat ya akhirnya bisa berantakan gitu ya. Itu sih. Yang penting bisa kendalikan diri aja. Kalau kamu kendalikan diri ya aman-aman soal keuangan gitu. Oke, sampai sini dulu Cancer. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.